warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fia? Waalaikumsalam Bu Ade. Alhamdulillah sehat Bu Ade. Terima kasih ya Bu sudah menyediakan waktu untuk saya. Wah Bu Fia, jangan sungkan Bu. Saya malah senang loh diajak ngobrol sama Bu Fia. Jadi kapan kira-kira yuk kita kita sekarang? Bu Fia lagi bingung nih Bu Ade dalam menyelesaikan tugas kelompok kami. Bagian mana yang membuat Ibu Fia bingung? Jadi begini, sekarang ini sekolah Bu Fia sedang mengikuti seleksi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Jadi kalau dari sekolah kami sudah dibagi dalam beberapa kelompok dan kebetulan juga Bu Fia dipilih sebagai sekretaris umum tetapi juga koordinator dalam kelompok. Nah, namun Bu Fia lihat banyak sebagian besar dari anggota kelompok kurang inisiatifnya dalam menyelesaikan tugas. Jadi harus diajak dulu, dikomandoi dulu, baru mulai bekerja. Oh, jadi anggota kelompok Bu Fia kurang inisiatif dan harus dikomandoi dulu baru mau bekerja. Iya Bu Ade, Bu Fia kan jadi nggak enak kalau terus-terusan diingatkan. Jadi menurut Bu Fia, kerjasama yang ideal yang bagaimana yang Bu Fia inginkan? Kalau menurut Bu Fia, kerjasama yang ideal itu ya kerjasama yang semua anggota kelompoknya bertanggung jawab dan memiliki inisiatif untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa harus dikomando atau harus diajak dulu oleh koordinator. Oke, nah sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi anggota kelompok Bu Fia dalam hal inisiatif atau tanggung jawab? Kalau menurut Bu Fia, setelah Bu Fia lihat sih masih berada pada skala 5 sampai 6. Oh, jadi menurut Bu Fia, inisiatif anggota kelompok Bu Fia masih di skala 5 sampai 6 ya. Nah, terus Bu Fia ingin meningkatkan menjadi berapa nih? Nah, kalau ingin ya terus terang aja, ingin menjadi 9 atau 10 Bu Ade. Wah, bagus ya. Nah, sekarang kalau Bu Fia ingin meningkatkan jadi 9 atau 10, kira-kira apa saja kekuatan yang Ibu Fia miliki nih sebagai koordinator? Tentu kita punya hal-hal yang bisa menguatkan kita nih, bisa mengangkat menjadi 9 dan 10. Apa kira-kira nih kekuatan Bu Fia? Nih, kekuatan, berbicara kekuatan, karena Bu Fia sudah dipilih, sudah ditunjuk sebagai koordinator, mungkin Bu Fia akan memotivasi dan menggerakkan teman-teman Bu Fia untuk bekerja, untuk menyelesaikan tugas ini. Wah, bagus sekali ya Bu Fia. Jadi Bu Fia sudah memiliki kemampuan untuk memotivasi, untuk menggerakkan. Nah, itu bagus sekali tuh. Nah, kemudian kira-kira nih peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Fia ambil nih? Mungkin ya Bu Fia akan mengadakan pertemuan terbatas lah dengan teman-teman. Kemudian memberikan pengertian kepada mereka dan memotivasi mereka akan pentingnya untuk menyelesaikan tugas ini dan bekerja sama. Oke, good. Jadi Bu Fia akan mengumpulkan teman-teman nih ya. Ya, Kemudian apa nih rencana Bu Fia agar tujuan Bu Fia bisa tercapai? nah Bu Fia akan membagi tugas karena melihat kalau hanya tugas secara bersama anggota-anggota kelompok kurang inisiatif, mungkin untuk menumpukan inisiatif dan motivasinya, Bu Fia akan membagi dulu ya tugas untuk masing-masing anggota kelompok. Kemudian mengajak mereka menyelesaikan tugas masing-masing, kemudian baru kami akan diskusi bersama tentang tugas yang dikerjakan. Wah, keren sekali nih. Jadi Bu Fia akan bagi kerja, kemudian nanti meminta mereka mengerjakan tugasnya masing-masing ya, dan mendiskusikannya. Bagus sekali nih. Nah, ya Bu Ade. Oke, nah kira-kira ada rencana lain nggak nih selain mengumpulkan, bagi tugas gitu? Apa yang akan Bu Fia lakukan selanjutnya?
apa ya? Kalau bisa, Bu Fia akan mengajak teman-teman mengatur jadwal untuk bekerja dulu dalam waktu yang bersamaan. Mungkin dengan waktu yang bersamaan itu masing-masing akan termotivasi untuk mengerjakan tugas, walaupun tugas itu sudah dibagi dulu untuk masing-masing anggota, Bu Ade. Oke, bagus sekali nih Bu Fia. Jadi ngajak temannya kerja bareng nih ya, biar semangat ya. Ah, Kalau kerja benar. sendiri kurang semangat nih ya. Oke, bagus sekali nih Bu Fia. Kemudian kira-kira nih, Bu Fia akan mengadakan pertemuannya kapan nih dengan teman-teman? Karena tugas ini minggu depan akan dikumpulkan. Nah, minggu inilah Bu Fia akan coba mengumpulkan teman-teman, dan mulai untuk mengerjakan tugas ini. Oke, jadi rencananya minggu ini ya akan Ya, melakukan pertemuan dengan anggota kelompok. Nah, oke. terus nih, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana Bu Fia nih dikatakan berhasil tuh apa tuh ukurannya gitu? Menurut Bu Fia, ukuran keberhasilannya ya teman-teman semua berinisiatif mengerjakan tugas masing-masing. Ya, kemudian tugas itu bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Bu Fia terhadap rencana yang telah Ibu buat tadi nih? Kan sudah buat rencana nih. Nah, Ya. komitmennya gimana nih? Nah, Bu Fia akan bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan tugas kelompok kami, tentu ya dengan baik dan tepat waktu. Oke, good. Nah, siapa yang kira-kira dapat membantu Bu Fia menjalankan komitmen ini? Nah, karena ini merupakan tugas sekolah, kemudian sudah dibagi bersama anggota kelompok, tentu Bu Fia ingin dapat bantuan, dukungan nih dari teman-teman satu kelompok dulu. Ya, bekerja secara bersama-sama, kemudian juga dari rekan lain, kelompok lain, karena Bu Fia juga bertugas sebagai sekretaris umum dan juga tentu dari pimpinan sekolah. Oke, jadi nanti yang kira-kira membantu Bu Fia nih ada teman-teman ini ya satu kelompok, teman Kelompok. lain gitu ya, Ya, juga kepala sekolah. Nah, sekarang setelah Bu Fia selesai nih nanti ke teman-teman udah selesai nih kerjanya, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bu Fia lakukan? Insya Allah setelah rencana aksi ini akan tercapai, nah Bu Fia akan melakukan refleksi. Ya, dan tentu saja nih mohon izin sama Bu Ade ya Bu. Nanti Bu Fia akan minta bantuan Ibu lagi untuk melakukan refleksi. Wah, tentunya dengan senang hati Bu Fia. Mudah-mudahan rencana yang Bu Fia siapkan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akan sangat senang hati membantu Bu Fia melanjutkan rencana berikutnya ya, melakukan refleksi bagus sekali nih. Nah, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak ya Bu Ade ya. Sama-sama Bu Fia. Kira-kira masih ada yang bisa mau kita bicarakan Bu Fia? Rasanya syukur Bu Fia sudah dapat ya pemecahannya. Mudah-mudahan Bu Fia bisa melaksanakan rencana Bu Fia ini dan kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oke, sama-sama Bu Fia. Kalau gitu kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya Bu Ade. Sama-sama Bu Fia. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Ade. Bu Fia, saya mau curhat, boleh nggak? Bu Fia ada waktu nggak? Wah, dengan senang hati Bu Ade. Jadi apa nih yang akan kita bicarakan siang ini? Jadi gini Bu, kan bulan depan itu kan ada lomba ASN. Nah, sekolah kami itu rencananya kan akan mengadakan mengirim siswa nih Bu untuk mengikuti lomba. Nah, kebetulan bidang biologi itu kemarin dihandle sama kawan Ade, Ibu Kania. Tetapi sekarang beliau resign Bu dari sekolah. Nah, sementara saat ini kan Ade juga sedang menghandle sih pekerjaan beliau gitu. Cuman karena sedang mengikuti pendidikan,
terus juga belajar tambahan di sore hari untuk kelas 12. Jadi Ade tuh jadwalnya agak bentrok-bentrok gimana gitu. Pengen ngajar anak OSN tapi juga ada kegiatan lain gitu, Bu. Oh, sangat banyak ya kegiatan yang harus Bu Ade kerjakan. Iya, Bu. Jadi kalau Bu Fia lihat, Bu Ade terkendala dengan waktu untuk melatih murid. Iya, benar sekali Bu Pia. Jadi kan karena banyak tugas nih, ada kegiatan, sementara pengennya bisa membimbing nih supaya anak tuh bisa meraih prestasi di nasional gitu, Bu. Jadi ini nih masalah Ade sekarang, Bu. Oh, gitu. Jadi Bu Ade pengen bisa mengatasi kendala waktu untuk membimbing murid latihan OSN. Iya, benar sekali, Bu. Kalau begitu menurut Bu Ade, waktu yang bagaimana sih yang ideal untuk melatih murid-murid OSN? Ya, jadi menurut Ade itu waktu yang ideal itu ya biasanya pulang sekolah nih, Bu. Jadi selama ini yang dilakukan ngelatih anak itu di pulang sekolah, Bu, itu idealnya, Bu. Kalau Bu Ade lihat dalam skala 1 sampai 10, ini menurut Bu Ade nih, berapa waktu kosong yang Bu Ade miliki sesuai dengan konsep waktu ideal menurut Bu Ade tadi? Jadi mengingat ini ya, Bu, Ade juga ngajar yang lain gitu. Jadi waktunya tuh ya di posisinya tuh di angka 5 atau 6 lah ya, Bu, untuk poin 1 sampai 10 untuk waktu yang tersedia gitu, Bu. Terus Bu Ade pengennya pada posisi berapa? Pengennya sih posisinya ya 9 lah seenggak-enggaknya Ibu berada di posisi 9 gitu. Jadi punya waktu luang dan anak juga bisa belajar dengan nyaman gitu, Bu. Wah, bagus sekali ya. Pengennya ya ada waktu yang cukup ya untuk Bu Ade. Nah, sekarang menurut Bu Ade apakah ada alternatif lain untuk bisa melatih anak? Ya, ada sih, Bu. Mungkin bisa dilakukan secara online, Bu, gitu melalui Zoom atau Jimit gitu, Bu. Itu sih yang terbayang saat ini. Oh, baiklah. Kalau begitu, apa rencana Bu Ade agar tujuan Bu Ade tercapai? Mungkin Ade mau ngambil alternatif malam hari aja kali ya, Bu, ya, untuk memberikan pelatihannya ke anak-anak lewat Zoom atau Jimit gitu. Ya, mungkin itu juga lebih tepat ya, karena waktu juga bagi anak-anak ada. Terus langkah apa yang akan Bu Ade lakukan agar bisa terlaksana? Jadi mungkin gini ya, Bu, ya, rencananya Ade mau menemui kepala sekolah dulu, meminta izin kepada kepala sekolah, boleh nggak kita melakukan pelatihan OS-nya secara online itu. Nah, kemudian jika kepala sekolah mengizinkan, Ade akan mengumpulkan murid-murid, kemudian yang peserta OSN ya, Bu, kemudian kami diskusikan rencana ini. Nah, jika mereka nanti bersedia, kami akan lanjut mendiskusikan jadwalnya kapan gitu, rencananya seperti itu sih, Bu. Oh, bagus sekali. Nah, kalau begitu kapan rencana Bu Ade akan Bu Ade lakukan? Insya Allah nih Ade mau lakukannya nanti sekitar 2-3 hari inilah ya, Bu. Jadi Ade mau menghadap kepala sekolah dulu, membicarakan ini, baru nanti mengumpulkan murid-murid dan memikirkan jadwalnya bersama-sama seperti itu. Oh iyalah, berarti Bu Ade akan menghadap kepala sekolah dulu, mengumpulkan murid dan mengatur jadwalnya untuk bisa memulai latihan. Nah, baik Bu Ade, kalau begitu apa komitmen Bu Ade terhadap rencana aksi yang Bu Ade buat ini? Jadi yang pasti Ade tentu berkomitmen dalam diri sendiri untuk melakukan ini dengan sungguh-sungguh ya, Bu, ya, agar segera bisa terlaksana dan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu, juga dengan murid-murid. Nah, terus nanti akan melaporkan perkembangan dan kegiatan ini secara berkala ke kepala sekolah, karena seperti itu, Bu. Oh, baik. Nah, siapa saja yang dapat membantu Bu Ade kira-kira menjalankan komitmen ini? Jadi sepertinya yang pasti tentu murid-murid yang terlibat ya, Bu, karena
mereka yang akan bekerja sama dengan Ade nanti menjalankan latihan ini. Kemudian orang tua murid, karena nanti karena online pasti butuh biaya kan Bu untuk ini. Ya. Terus keluarga Ade sendiri karena dilaksanakan di malam hari tentu menggunakan waktu keluarga mungkin. Terus yang pasti kepala sekolah dan teman-teman lainnya di sekolah Bu gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan semuanya mendukung ya. Amin. Nah, selanjutnya apa sih rencana Ibu Ade setelah kegiatan ini terlaksana? Jadi jika ini berjalan Ibu, rencana Ade akan melakukan refleksi nih Bu, Hmm. bersama murid, kemudian juga kalau mau minta waktu lagi mohon maaf nih ya Bu ya, mau minta waktu lagi nanti sama Ibu, Ade juga akan membicarakan refleksi ini bersama Ibu. Kalau Ibu ada waktu, nanti akan menghubungi Ibu lagi, boleh ya Bu ya? Oh, baik sekali Bu Ade. Tentunya Ibu Ovia bersedia. Semoga mungkin ya kegiatan yang Bu Ade ini, rencana yang akan Bu Ade lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kelancaran ya Bu Ade ya. Iya, terima kasih banyak Ibu, berkat bantuan Ibu jadi Ade sudah ada jalan nih dari kebuntuan yang tadi gitu ya. Kemudian sudah mendengarkan cerita Ade. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu, untuk kemudian sudah membuat Ade merasa nyaman dan lega sekarang. Iya, sama-sama. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau Bu Ade sampaikan kepada Bu Fia? Sudah Bu, terima kasih banyak, sudah cukup untuk saat ini. Nah, baik. Kalau gitu kita cukupkan ya pertemuan kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Fia. Ya, sampai jumpa ya. Iya Bu, makasih Bu.